Shalom pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Timotius maksud kami 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-4, yang dikehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan menghendaki. Ya, kita naikkan doa syafaat untuk bangsa negara, untuk pemimpin-pemimpin, supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa ibadah dengan baik dan bisa menyampaikan berita kebenaran. Dan lebih pada itu, Tuhan menghendaki semua orang supaya diselamatkan. Yang sangat menarik, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Betapa penting keselamatan. Kalau Tuhan belum datang sampai detik ini, kenapa Dia tidak mau satu manusia binasa? Tapi Dia lakukan semua ini karena sabar. Karena sabar, sebagaimana 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9, tetap Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, supaya ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan belum datang pada detik ini, karena dunia sekarang terlihat begitu menakutkan. Kalau Tuhan belum datang seperti ini, tidak. Tapi karena sabar, supaya jangan satu manusia binasa, tapi semua berhidup yang kekal. Inilah cinta Tuhan, inilah kesabaran Allah. Maka kita perlu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, hingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada Yesus jangan binasa, tapi hidup yang kekal. Tuhan menghendaki dalam suasana yang kita mendukung menaikkan doa syafaat,
mendukung sebagai hamba-hamba Allah, sebab mereka adalah wakil Allah, sebagaimana Roma 13 ayat pertama dan ayat selanjutnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan berdoa buat mereka semua, bukan merusak, tapi mendoakan sehingga kita bisa ibadah dengan baik. Dan merindukan, Tuhan merindukan, dan kita juga merindukan supaya mereka yang boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kenapa? Sebab Tuhan mau jangan satu bima manusia binasa, tapi berhidup kekal. Boleh selamatkan, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan dalam Yesus. Dia boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat. Amin. Dia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Dan Paulus ini berkata, Paulus firman Tuhan berkata juga pada ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan benar. Ada 3 jabatan itu yang disampaikan Paulus kepada lewat firman Allah kepada Timotius sebagai pemberita atau penginjil. Yang pertama, yang kedua sebagai rasul, yang ketiga sebagai guru. Dia tunjukkan dan dia berkata, dia dipilih Tuhan dan dia merasakan aku benar, aku yang katakan benar, aku tidak berdusta. Paulus dia berkata dia tidak dusta. Apa yang dikerjakan adalah benar. Atas pimpinan Roh Kudus, dia menulis 14 buku. Salah satu bukunya mesti dilakukan Ibrani. Tapi kita percaya Ibrani juga tulisan daripada Paulus atas pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membimbing Paulus untuk menulis pada sidang Bani Korintus, Efesus, Galatia dan selanjutnya dengan benar, karena dia mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Betapa penting kita hidup jadi orang benar, karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita. Ingat Roma 8 ayat 14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara dan saya, anak-anak Allah, biar kita mau hari lepas hari hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai sepanjang hari ini, besok dan selamanya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu mengingatkan buat kami kembali. Engkau tidak mau satu pun manusia binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan firman Tuhan melalui mulut Paulus itu, dia sebagai penginjil, sebagai guru, sebagai rasul, ia dan amin. Dia tidak berkata dusta, tapi semua pimpinan Roh Kudus. Biar kami sebagai anak-anak-Mu selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan keinginan daging kami, hawa nafsu kami, tapi hidup pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyertai perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, sertai perjalanan kami dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Bahkan segala kebutuhan kami, saya percaya Engkau sudah siapkan buat kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, berikan mereka sebagai hamba-hamba Allah, takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.